maka sholatlah karena Allah dan berkurbanlah. Kenapa sholat dan berkurban Allah minta? Sholat itu sebagai bentuk wujud syukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Makanya antara hidup dengan sholat itu hubungannya saling ketergantungan, hubungan tegak lurus yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Selama awak masih hidup, wajib hukumnya sholat. Apapun bentuk dan kondisi keadaan kita, selama kita masih hidup, wajib sholat. Nak taluk tagak silakan duduk, nak taluk duduk silakan berbaring. Tidak mampu lagi mengangkat tangan ketika berbaring, silakan dengan kedipan mata. Baca bacaan sholat dalam hati, dan setiap gerakan sholat kedipkan mata kita. Ketika kedipan mata pun sudah tidak mampu, tapi kita masih tahu dengan kewajiban, maka sholatlah di dalam hati kita masing-masing. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid untuk menunaikan ibadah khusus yang Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf, yaitu ibadah Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat kepada kita semua dan juga terkhusus kepada diri khatib sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, karena semulianya derajat kita yang beriman di sisi Allah adalah yang terbaik ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sebagai wasiat takwa pada siang hari ini khatib landaskan kepada firman Allah, surah Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah jelaskan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat Allah ini kalau kita bagi terdiri dari dua nikmat. Pertama nikmat hidup, yang kedua nikmat harta. Yang terpenting dari kedua nikmat ini adalah nikmat hidup. Karena tanpa adanya nikmat hidup, kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi terkadang yang sering kita lupakan itu adalah mensyukuri nikmat hidup. Kita dibangunkan Allah di setiap pagi itu, pernahkah kita ingat bahwa kita sudah dibangunkan kembali dari kematian kita? Coba kita tanya pada diri kita masing-masing, ketika setiap kali kita bangun tidur di pagi hari itu, mana yang lebih sering kita lakukan? Membaca atau lupa dengan doa ketika bangun tidur? Silakan kita jawab dalam diri kita masing-masing. Itu menandakan kita apakah termasuk orang yang mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan setiap hari,
atau kita termasuk orang yang lalai dalam mensyukuri nikmat hidup. Tapi kalau untuk nikmat harta, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu kita mengucapkan alhamdulillah. 1000 pun piti bagi orang syukur kita gadang. Tapi ketika Allah hidupkan kita di setiap pagi, mana yang lebih sering kita lupakan atau kita baca? Doa setelah bangun tidur. Maka dari kedua nikmat ini, Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Semua nikmat itu akan Allah hisab. Nikmat hidup Allah hisab, nikmat waktu yang dipinjamkan kepada kita sampai hari ini juga nanti Allah hisab. Tapi Allah menggunakan bahasa a'to. A'to itu nikmat itu Allah berikan, bisa suatu saat Allah ringankan hisabnya, bahkan tidak akan Allah hisab selama kita bisa memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka untuk mensyukuri kedua nikmat ini, Allah minta di ayat keduanya, fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah karena Allah dan berkurbanlah. Kenapa solat dan berkurban Allah minta? Solat itu sebagai bentuk wujud syukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Makanya antara hidup dengan solat itu hubungannya saling ketergantungan, hubungan tegak lurus yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Selama awak masih hidup, wajib hukumnya solat. Apapun bentuk dan kondisi keadaan kita, selama kita masih hidup, wajib solat. Nak taluk tagak silakan duduk, nak taluk duduk silakan berbaring. Tidak mampu lagi mengangkat tangan ketika berbaring, silakan dengan kedipan mata. Baca bacaan solat dalam hati, dan setiap gerakan solat kedipkan mata kita. Ketika kedipan mata pun sudah tidak mampu, tapi kita masih tahu dengan kewajiban, maka solatlah di dalam hati kita masing-masing. Tapi kalau di dalam hati pun sudah tidak sanggup, maka sabarlah, nanti kami yang akan menyolatkan bersama-sama. Artinya selagi kita masih hidup, wajib hukumnya solat. Kalau sudah tidak hidup, maka kewajiban kami yang hidup untuk menyolatkan mereka yang sudah meninggal. Makanya Allah katakan fasholli li rabbika, solatlah sebagai tanda ungkapan syukur kita terhadap hidup yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan coba bayangkan berapa banyak dari saudara-saudara awak yang sampai kini masih hidup tapi masih tetap nak namuh solat. Di mana letak rasa syukurnya terhadap nikmat hidup yang sudah Allah berikan. Yang kedua wujud syukur kita Allah minta dalam bentuk wanhar, kurban. Ini sebagai bentuk perwujudan nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Allah minta salah satu bentuk wujud syukurnya adalah dalam bentuk kurban. Dan Allah tidak minta sering-sering, hanya 1 kali dalam 1 tahun kalau kita mampu. Tapi terkadang masalah kata kemampuan ini sering kita salah tafsirkan. Bagai cek orang awak tiba di mato, di piciangan, tiba di paru, di kampihan, sehingga kita masih berani mengatakan tidak sanggup atau belum sanggup untuk berkurban. Apa kategori sanggup ini? Sehingga Allah tidak mengatakan wajib bagi setiap pribadi, tidak. Tapi kewajiban berkurban itu bagi orang yang mampu. Kategori mampu itu jangan kita artikan dari kita yang harus bisa berkurban, tapi bagaimana kemauan kita untuk berkurban. Karena kurban ini kalau di sini harganya tadi 2.500.000, itu 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau kita bagi 12, rata-rata cuma 200.000 per bulan. Dan kalau hari ini masih ada di antara kita yang mampu membayar cicilan kredit di atas 200.000 per bulan, apakah kredit mekar atau julo-julo tembak harian? Kalau masih mampu di antara kita yang membayar cicilan kredit di atas 200.000 per bulan, ndak usah kampihan paru, ndak usah piciangan mato, kita termasuk orang yang mampu untuk berkurban.
Untuk dunia mati-matian kita bisa mencari cicilan di atas 200.000 sebulan. Cicilan Honda 800 sampai 1,5 juta sebulan taluk. Cicilan rumah 2 juta sampai 4 juta sebulan taluk. Cicilan oto 3 sampai 5 juta sebulan taluk. Iko kurban cuma 200.000 per bulan, masih berani mengecekkan dak taluk. Tanya iman awak balik, yang dak taluk tu pitih awak atau iman awak? Kita bukan tidak mampu, tapi kebanyakan kita tidak mau. Makanya kalau iman yang mengatakan mampu, banyak jalan untuk bisa berkurban. Tapi kalaulah iman mengatakan tidak mampu, banyak alasan untuk tidak mau berkurban. Itu tanya diri kita masing-masing. Kini kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kita termasuk orang yang tidak mampu atau tidak mau? Jawabannya ada di kita. Karena kalau masih kita pijamkan mata, kita masih kampikan paruh, berarti kita masih belum bisa mensyukuri setiap nikmat hidup yang Allah berikan, dan tidak mampu mensyukuri setiap nikmat harta yang Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Untuk duniawi kita bisa berani mati-matian mencicil di atas 200.000 sebulan. Kok untuk kurban cuma 200.000 sebulan kita masih mengatakan tidak mampu? Sebenarnya kita tidak mampu apa tidak mau? Maka coba introspeksi diri kita kembali, lihat keadaan kita kembali. Kalau masih ada di antara hal-hal seperti itu ada diri kita dan kita masih pijamkan mata kampihan paruh, berarti kita termasuk orang-orang yang tidak pernah mau mensyukuri nikmat Allah. Apa janji Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Ketika kita mampu untuk mensyukuri segala bentuk nikmat Allah, Allah akan tambah dengan jalannya Allah. Tapi kalau kita masih mengkufuri setiap nikmatnya Allah berikan dengan masih mengatakan belum mampu, padahal kita tidak mau, maka azab Allah amat pedih terhadap nikmat harta yang Allah hisab nantinya. Makanya banyak penyesalan di akhirat itu. Di dalam surah Al-Haqqah ayat 28-29 dikatakan Allah, ma aghna anni maliyah, celakalah saya kenapa dulu diberikan nikmat harta. Tetapi begitu Allah berikan nikmat harta, awak acok melupakan syukur dalam bentuk nikmat itu. Allah hanya minta kurban sekali dalam setahun. Itu pun Allah tidak minta banyak, hanya sisihkan 200.000 per bulan dari penghasilan kita untuk kita kumpulkan dalam waktu 1 tahun sehingga kita mampu untuk berkurban. Maka kebanyakan dari kita masih berani mengatakan tidak mampu berkurban hanya karena untuk menutupi bahwa dia sebenarnya tidak mau. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, silahkan tanya diri kita masing-masing, kita termasuk orang yang tidak mampu atau tidak mau berkurban? Karena kalau kita mengatakan kita mampu, banyak jalan untuk bisa berkurban. Tapi kalau kita mengatakan tidak mau, maka banyak alasan untuk tidak mau berkurban. Kita mau cari banyak jalan atau mau mencari banyak alasan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabal barakah wa abwabar rahmah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabar rizqi wa abwaban nikmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim bil Islam wa khtim bil iman wa khtim bi husnil khatimah. Allahumma khtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah bi kalimatin la ilaha illallah wa la takhtim ajalana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.